Dalam video kali ini, kita akan membahas mengenai perbedaan dan persamaan kehidupan sesudah mati dalam Kristen dan Islam. Kristen dan Islam merupakan agama wahyu yang memiliki persamaan dalam konsep ketuhanan. Agama Islam secara total tunduk kepada Allah SWT dan berpedoman pada kitab suci Al-Quran. Sedangkan Kristen merupakan agama yang meyakini Yesus Kristus sebagai Tuhan yang menjadi juru selamat manusia. Semua orang tentu akan mengalami kematian. Namun, apa yang terjadi setelah kematian? Definisi kematian dalam Al-Quran secara etimologi, mati atau kematian berasal dari bahasa Arab, bentuk isim ashar. Dalam terminologi agama, mati atau kematian merupakan keluarnya ruh dari jasad atau perintah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tidak seorang pun memiliki wewenang untuk melarang kematian, karena hanya Allah Subhanahu wa Ta'ala yang memiliki otoritas untuk mengambil ruh dari jasad manusia dan memerintahkan malaikat Israel untuk mencabutnya. Kematian di dunia, yaitu alam barzah, kematian merupakan fase ketiga yang akan dilalui manusia setelah menjalani hidup di dunia. Alam kubur menjadi tempat penantian manusia yang sudah meninggal menuju kehidupan selanjutnya. Sebelum Allah SWT membangkitkan ruh orang meninggal, disinilah ruh menunggu alam baru yang dimulai dengan kiamat. Al-Quran mengatakan bahwa orang yang sudah meninggal dunia akan menemui satu perbatasan antara dunia dan akhirat, antara kematian dan kebangkitan, dan itu disebut alam barzah. Kehidupan di alam barzah tidak bisa disebut kehidupan yang kedua setelah kematian, karena alam barzah merupakan alam pembatas bagi para ruh yang telah terpisah dari jasadnya. Ruh-ruh itu tidak bisa naik lagi ke langit atau turun ke bumi. Hari kebangkitan, Al-Quran secara jelas mengatakan orang yang meninggal menanti hingga tiba masa kebangkitan semua makhluk, yaitu setelah kiamat dunia. Manusia yang akan mati mengalami kebangkitan yang disebut hari kebangkitan. Peristiwa kebangkitan ini merupakan satu hal yang harus diyakini umat muslim. Al-Quran menjelaskan bahwa keadaan manusia pada waktu kebangkitan akan sama seperti saat dimana ia dilahirkan ke dunia. Di hari akhir kiamat setelah manusia dibangkitkan, Allah mengumpulkan seluruh manusia. Amalan manusia diminta pertanggungjawaban di hadapan Allah SWT. Dalam hal ini Allah menghadirkan mijat dan timbangan. Manusia akan diperiksa apakah lebih banyak kebaikan atau keburukannya. Jika mizan sebelah kanan lebih berat, itu menunjukkan amal kebaikannya lebih banyak daripada keburukannya, dan begitu juga sebaliknya. Kehidupan di surga dan neraka, manusia yang sukses menjalani kehidupan di dunia, yaitu beriman dan bertakwa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala dan senantiasa menjalankan perintahnya dan menjauhi larangannya, maka ia akan memperoleh kenikmatan akhirat, yaitu surga. Kemudian kegagalan manusia di dunia akan terjerumus ke dalam dosa. Allah akan membalas mereka dengan siksa azab baik di dunia maupun di akhirat. Kematian dalam perspektif Kristen mengatakan bahwa setelah mati, manusia akan mengalami perpisahan antara tubuh dan roh atau jiwa. Dalam ajaran Kristen Katolik mengatakan bahwa setelah manusia mati, rohnya akan masuk ke sebuah tempat yang disebut purgatori. Purgatori merupakan tempat pemurnian dan persiapan jiwa orang percaya yang menantikan masuk surga sampai pada waktu penghakiman terakhir. Namun dalam perkembangan zaman, pemahaman di atas disangkal oleh para formator. Orang Kristen mengartikan bahwa setelah kematian, tubuh akan masuk ke dalam kubur, sementara roh langsung bersama-sama dengan Bapa di surga. Setelah mengalami fase kematian, manusia masuk ke dalam fase peristirahatan yang total. Peristirahatan dalam arti manusia secara tubuh dan roh mengalami pengalaman yang berbeda, sehingga mereka yang meninggal akan mengalami keadaan yang tenang. Tenang dalam arti secara tubuh dan roh. Dengan kasih setia Allah akan tetap memegang erat orang yang percaya kepadanya sampai pada akhirnya Yesus datang untuk mengangkatnya. Sekian video dari kami, semoga melalui video ini menambah pengetahuan kita. Terima kasih.